Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Widya Rizky Eka Putri, SEM SAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya kelas C, dan para penonton yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Dava Zarzaki, selaku moderator pada presentasi kali ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kawan-kawan saya yang bernama M. Tajali Nasrullah, M. Rahen Fakih Al-Akbar, dan Muhammad Muhammad Raisan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai metode perhitungan dan akumulasi biaya berdasarkan pesanan atau job order costing pada UMKM Kekanan ini. Nah, materi pertama sendiri akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama adalah profil Kekananin. Kekananin merupakan salah satu UMKM di Bandar Lampung yang terletak di Jalan Hayamuruk, Kebonjeruk. Berdirinya UMKM ini sejak tahun 2018, kemudian vakum karena dampak COVID-19 pada tahun 2021 sampai 2022. Lalu, pada awal bulan November 2022 kemarin, UMKM ini melakukan penjualan lagi secara online. Asal muasal nama Kekananin sendiri merupakan nama yang berasal dari bahasa Lampung, yaitu kanian, nekanan atau kekan, yang kemudian menjadi kekananin, yang berarti makanan atau cemilan dan berada di negara Indonesia asalnya. Harapan dari nama tersebut, selain mengartikan makanan dan Indonesia, dapat juga ada arti kanan, yang biasanya ke dalam arah kanan yaitu positif, agar bisa membawa dampak baik bagi pelanggan dan para penjualnya. Selanjutnya, penjualan awal mula dilakukan di dalam kampus dari teman kampus maupun dosen serta keluarga. Kemudian, Kekananin mengupgrade penjualan mereka melalui media sosial, Instagram, WhatsApp, maupun Facebook pribadi. Pembelinya dari berbagai kalangan dari anak-anak sekolah sampai orang tua. Pembuatan dimsum ke kanan ini juga dilakukan dengan metode pre-order atau made by order. Biasanya jika stok banyak setiap hari dan mulai bulan dijualkan ke sekolah dari adik-adik sesuai dengan pesanan yang telah diorder. Pengirimannya juga bisa dilakukan dengan Gojek, Maxim, ataupun kurir. Dan pemilik usaha UMKM ini sendiri memiliki tujuan harapan akan lebih membuka lapangan pekerjaan dan lebih mengembangkan potensi bisnis dari hasil karya sendiri dan mampu membuka resto atau cabang ke Kananin ini sendiri. Selanjutnya ada analisis SWOT. Kekananin ini sendiri juga memiliki beberapa kekuatan. Yang pertama itu menggunakan bahasa berkualitas, bahan berkualitas premium sehingga cita rasa terjamin. Rekanin ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Hal ini membuat cita rasa dari produk mereka rasanya terjamin. Yang kedua, harga yang produk yang terjangkau meskipun menggunakan bahan-bahan premium. Kekananin juga memasang harga yang cukup terjangkau untuk produk mereka yang menggunakan produk premium serta memiliki rasa yang lezat. Yang ketiga, fleksibilitas pemesanan melalui media sosial bisa Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya, inovasi rasa dan variasi produk yang terus berkembang. Berbagai varian rasa dan inovasi rasa yang terus dimunculkan oleh Kekananin merupakan salah satu kekuatan mereka di pasar, yaitu ada dimsum mentai, original, dan dimsum frozen. Selanjutnya itu ada kelemahan atau weakness. Yang pertama itu ada keterbatasan modal yang menyulitkan saat menerima pesanan dalam jumlah besar, karena produksinya di dalam rumah atau dibuat di rumah sendiri, ini menyulitkan kekanin ini sendiri jika ordernya terlalu banyak atau melampaui batas maksimal mereka. Yang kedua, skala produksi yang masih kecil membuat sulit memenuhi permintaan yang tinggi. Yang selanjutnya ada opportunities atau peluang. Kekanan ini dapat membuka pasar baru dengan menciptakan produk-produk yang hampir sama dengan dimsum, seperti contohnya gyoza dan siomai, dan memperluas pangsa pasar mereka dengan produk baru yang serupa dengan dimsum. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Persaingan yang ketat dengan banyaknya usaha serupa.
Kekananin menghadapi ancaman seperti persaingan yang ketat karena banyaknya usaha yang serupa dan kenaikan harga bahan baku yang membuat kekananin sulit untuk menahan harga mereka agar stabil. Selanjutnya ada metode perhitungan biaya produksi di kekananin. Metode yang dilakukan atau dilaksanakan oleh UMKM kekananin yaitu metode sederhana dan manual, yaitu hanya menghitung biaya utama, bahan baku sebagai komponen utama, dan biaya tenaga kerja dan overhead yang tidak dihitung terpisah. Hal ini karena produksi kekananin dalam rumah mereka sendiri atau produksi dalam rumah. Alasannya, produksi dilakukan di rumah pribadi atau overhead tercampur dengan biaya rumah tangga atau biaya pribadi, dan produk berbasis pesanan atau pre-order, membuat pencatatan biaya tenaga kerja dan overhead sulit diterapkan konsisten. Nah, kelebihan dari sistem ini adalah yang pertama sederhana dan cepat, cocok untuk skala kecil. Yang selanjutnya ada fokus pada bahan baku yang memudahkan penetapan harga. Namun ada kekurangan dari sistem ini berupa kurangnya transparansi biaya total, perhitungan keuntungan kurang akurat, dan sulit memisahkan biaya pribadi dan bisnis. Dan kendala-kendala yang ditemukan yaitu sulit yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sulit memisahkan biaya produksi dan biaya rumah tangga karena produksinya di dalam rumah pribadi. Gaya tenaga kerja sulit dipastikan, sebagian besar tenaga kerja keluarga tanpa gaji tetap atau pegawai tidak tetap, dan keterbatasan sumber daya dan pengetahuan untuk menerapkan akuntansi biaya yang lebih terstruktur. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu sistem akuntansi biaya sebelum job order posting. Harapan dengan penerapan sistem JOC itu, yang pertama yaitu penghitungan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead akan lebih detail dari sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya efisiensi operasional dan manajemen biaya secara keseluruhan. Penerapan sistem job order costing dapat dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, identifikasi job. Yang kedua, yaitu pencatatan bahan baku. Yang ketiga, pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat, pencatatan biaya overhead pabrik. Yang selanjutnya yaitu penentuan harga jual. Dan yang terakhir, pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya yaitu pencatatan biaya operasional UMKM ke kanan ini. Dapat dilihat bahwasanya biaya biaya bahan baku yang digunakan oleh UMKM ke kanan ini diantaranya itu yang pertama bahan utama yang dapat dilihat seperti ayam filet. Untuk ayam filet harganya yaitu 35.000 per kilogram, lalu tepung harganya 2.000, telur dengan harga 6.000 rupiah, wortel 2.400 rupiah, tobiko dengan harga 50.000 rupiah, dan bumbu-bumbu dengan harga 50.000 rupiah. Selanjutnya itu biaya tenaga kerja langsungnya bisa dihargai dengan harga tenaga kerja keluarga, bisa diestimasi yaitu 15.000 per jam. Untuk satu batch dimsum atau untuk sekali produksi, biaya tenaga bisa dihitung bahwasannya apabila itu dilakukan 2 jam, maka akumulasi harga untuk pembuatan satu batch tersebut di harga 30.000 untuk biaya tenaga kerja langsungnya. Pencatatan ini membantu dalam mengetahui total biaya produksi terkait biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya itu biaya overhead. Biaya overhead dapat saja termasuk listrik, listrik, gas, kemasan, dan biaya pengiriman. Listrik dan gas sulit dipisahkan dari konsumsi rumah tangga. Biaya pengemasan dicatat setiap pesanan, dan pengiriman gratis untuk jumlah pembelian tertentu menambah overhead jika tidak diatur dengan baik. Next. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, izinkan saya menyampaikan materi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rehan dengan NPM terakhir 094. Di sini saya akan menjelaskan tiga kartu pesanan yang telah diselesaikan oleh UMKM Kanani. Pada kartu biaya pesanan pertama dengan nama pemesan Rehan Alizar dengan jenis pemesanan 120 pieces tinta mentai, dapat kita akumulasikan bahwa biaya bahan langsungnya sebesar 292.400 dan biaya tenaga kerja ataupun upah tenaga kerjanya sebesar 80.000. Ini diestimasikan sebesar selama 2 sampai 4 jam tenaga kerja. Kemudian untuk BOP ataupun biaya overhead pabrik dapat diakumulasikan biaya BOP dibebankannya sebesar 40.000. Sehingga biaya produksinya kita dapat ketahui sebesar 412.000. Kemudian untuk mencari perhitungan laba, Kekananin menjual 120 pieces dimsum mentai itu seharga 500.000 dan biaya produksinya 412.400 sehingga UMKM ini mendapatkan laba sebesar 87.600. Kemudian untuk kartu biaya pesanan yang kedua dapat kita lihat bahwa Muhammad Jali membeli 60 pieces dimsum dan juga dapat kita lihat juga biaya bahan langsungnya sebesar 50.700 untuk biaya bahan langsung. Kemudian upah tenaga kerjanya 30.000 ini dapat diestimasikan sebesar selama 1 sampai 2 jam. Kemudian BOP yang dibebankan selama periode pemakaian ini sebesar 15.000. Sehingga total biaya produksi yang dihasilkan oleh produksi 60 PT dimsum biasa ini sebesar 95.700. Kemudian untuk menghitung laba, UMKM Kekananin menjual 125.000 untuk 60 pieces dimsum biasa. Kemudian dikurangi oleh biaya produksi sebesar 95.700 sehingga dapat menghasilkan laba sebesar 29.300. Kemudian untuk kartu biaya pesanan yang ketiga dapat kita lihat bahwa Muhammad Jali kemudian membeli kembali 60 pieces dimsum tampah. Kemudian biaya bahan langsungnya untuk 60 pieces ini sebesar 60.700 karena bertambah satu buah tampah sebesar 10.000 rupiah. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsungnya dapat kita estimasikan upahnya sebesar 40.000 untuk estimasi 2 sampai 3 jam. Kemudian untuk biaya overhead pabrik, UMKM Kekananin mengestimasikan bahwa BOP yang dibebankan sebesar 27.000. Sehingga dapat kita estimasikan bahwa total biaya produksi yang dihasilkan untuk produksian ini sebesar 127.700. Dan untuk menghitung laba pada pesanan kali ini, UMKM Kekananin menjualnya sebesar 175.000. Kemudian untuk mencari labanya, kita kurangi biaya produksinya sebesar 127.700 sehingga dapat memperoleh laba sebesar 47.300. Sehingga pada kartu biaya pesanan yang ketiga, UMKM Kekananin dapat laba 47.300. Kemudian saya akan menjelaskan perbandingan mendetail antara kedua metode tersebut. Pada metode sebelumnya ataupun metode sebelum adanya job order costing yang dipergunakan oleh UMKM Kekananin, biaya tenaga kerja langsung dan overhead seperti listrik dan gas tidak dicata secara rinci karena ini berhubungan dengan kondisi keadaan di rumah produksian. UMKM sering tidak menyadari bahwa adanya biaya-biaya yang tersembunyi yang akan menghasilkan sebuah laba yang tanggung. Kemudian akibatnya profit yang diharapkan tidak tercapai serta gambaran biaya yang tidak akurat. Kemudian setelah menggunakan metode job order costing, overhead yang dihasilkan dapat dialokasikan berdasarkan pesanan ataupun jumlah jam kerja yang dibutuhkan. Pekerjaan yang lebih sulit atau memakan waktu lebih lama akan menerima alokasi overhead yang lebih besar sehingga akan menghasilkan gambaran biaya yang lebih adil dan akurat dan juga akan menghasilkan sebuah
laporan yang akuntabilitas, dan juga yang pastinya akan meningkatkan perhitungan dalam profit. Kemudian, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas analisis hasil implementasi. Nah, analisis hasil penerapan metode job order costing terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan biaya di UMKM Kekananin. Penerapan metode job order costing di UMKM Kekananin akan memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan biaya. Dengan metode ini, setiap pesanan diperlakukan sebagai entitas tersendiri sehingga memungkinkan UMKM untuk mencatat dan mengalokasikan biaya produksi dengan lebih detail. Biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang sebelumnya sulit untuk diidentifikasi secara akurat, kini dicatat dengan baik. Pencatatan ini memungkinkan alokasi overhead seperti listrik, gas, dan biaya bahan penolong berdasarkan jam kerja atau jenis pesanan yang dihasilkan. Dari segi efisiensi, sistem job order costing membantu mengurangi risiko kesalahan dalam penentuan biaya dan mempercepat proses perhitungan harga. Next. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan sistem. Yang pertama ada saran perbaikan sistem perhitungan dan akumulasi biaya berdasarkan pesanan. Yang pertama ada pencatatan biaya bahan baku secara terperinci. Nah, jadi UMKM Kekananin setiap kali pesanan diterima, bahan baku yang digunakan harus dicatat dengan rinci sesuai dengan jumlah yang diperlukan untuk pesanan tersebut. Yang kedua, inovasi produk dan layanan. Nah, jadi UMKM Kekananin bisa terus melakukan inovasi pada produk, baik dari segi varian maupun kualitas sesuai dengan tren pasar. Yang ketiga, alokasi biaya overhead pabrik yang lebih jelas. Nah, jadi UMKM Kekananin bisa memisahkan biaya overhead seperti listrik, gas, pengemasan, dan pengiriman dengan cara mengalokasikan sebagian dari total biaya overhead harian atau bulanan berdasarkan jumlah produksi. Tentunya ada rekomendasi penerapan akuntansi biaya yang lebih sesuai dengan kondisi UMKM. Yang pertama ada penerapan job order costing secara bertahap. Penerapan metode job order costing di UMKM Kekananin dapat dimulai dengan menerapkan sistem pada produk-produk tertentu yang memiliki perbedaan biaya yang signifikan. Berarti dimsum mentai dan dimsum original. Penggunaan metode ini memungkinkan UMKM menghitung biaya secara terpisah untuk setiap pesanan, membantu menentukan harga jual yang lebih tepat dan mengetahui margin keuntungan yang lebih jelas. Penerapan ini dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari produk-produk yang lebih sering dipesan atau memiliki variasi komponen biaya yang berbeda. Yang kedua, penerapan sistem catatan semi otomatis dengan spreadsheet. Nah, jadi mengingat skala UMKM Kekananin yang relatif kecil, penggunaan aplikasi akuntansi yang sederhana seperti spreadsheet dapat membantu dalam proses pencatatan biaya. Next. Nah, jadi kesimpulannya adalah penerapan metode job order costing di UMKM Kekananin memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan biaya dan efisiensi operasional. Metode ini membantu UMKM menyadari biaya-biaya yang sebelumnya mereka sadari, seperti penggunaan listrik, gas, dan tenaga kerja langsung yang sebelumnya tidak mereka hitung. Metode job order costing harus mulai dikampanyekan secara lebih luas lagi agar pelaku UMKM dapat menyusun biaya yang akurat serta dapat mengefisiensi penggunaan kas usaha. Selanjutnya akan saya serahkan kembali ke moderator. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelumnya kami akan berterima kasih juga kepada Kekananin karena telah bersedia kami wawancarai dan bersedia menolong kami dalam tugas PBL akuntansi biaya ini. Dan di sini juga ada akun sosial media dari Kekananin yang bisa pendengar atau penonton follow dan follow up terus jika
ingin memesan dimsum yang seperti kami pesan. Di sana ada juga WA-nya jika ingin memesan dan link Shopee-nya. Dan yang terakhir juga ini adalah contoh dokumentasi dimsum yang kami pesan kemarin. Menurut kelompok kami rasanya enak dan cita rasanya juga bermacam-macam. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.